Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, di jam 8 pagi kita sudah ngomongin soal liburan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin liburan, siapa yang dikunjungi dan apa yang dikunjungi ya tempat wisata pastinya teman Pro 2. Nah, kita ngobrolin soal pariwisata teman Pro 2 yang pastinya bersama kakak yang sangat luar biasa dan sudah membidangi pariwisata Taman Pro 2 dan pernah juga menjadi ikon untuk pariwisata Buleleng Taman Pro 2. Ini dia ada Kakak Komang Rana Dewi dari Semeton Jegek Bagus Buleleng. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi semuanya. Yes, pas banget ya weekend. Iya. Kita bahas wisata gitu ya. Benar banget. Nah, ini kan apa ya, istilahnya kita ngomongin pariwisata atau mungkin juga anak muda gitu juga. Nah, anak muda sama hubungan pariwisata kan dekat banget tuh. Healing lah istilahnya lah, liburan, holiday lah, banyak lah istilahnya kayak gitu kan. Nah, jadi kita kayaknya perlu beberapa referensi ya istilahnya membuat kita itu kenapa sih harus liburan sebenarnya ya. Tapi kita udah bahas tadi ya yang pastinya. Tapi kita ngomongin soal apakah kita hanya mengunjungi tempat wisata doang. Emangnya anak muda nggak peduli gitu ya sama pariwisata. Nah, salah satunya kan ada Kak Ratna di sini yang peduli banget dengan pariwisata sampai akhirnya ikutan Jegek Bagus Buleleng tahun 2024. Ya benar. Jadi Semeton Jegek Bagus Buleleng itu adalah salah satu wadah untuk generasi muda yang memang peduli terhadap pariwisata dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kami dari Semeton Jegek Bagus Buleleng itu sebagai duta tujuannya untuk mempromosikan pariwisata dan juga budaya yang ada di kabupaten kita itu Kabupaten Buleleng. Nah, jadi pertanyaan kan istilahnya karena peduli makanya ikut gitu. Ya, jadi what's the background gitu loh. Kenapa sih Kak Ratna peduli dengan pariwisata di Buleleng? Apakah kurang famous? Emangnya kurang apa gitu loh yang bikin Kak Ratna itu peduli dengan pariwisata? Jadi sebenarnya berawal dari hobi sih Kak. Hobi saya itu kan traveling. Jadi suka ya, kalau bahasa Balinya suka melali lah. Demen melali. Iya, demen melali juga sih. Iya. Jadi saya suka traveling, suka ke tempat-tempat. Cuman karena saya masih muda, itu saya mainnya di sekitar sini aja gitu. Jadi saya suka explore daerah-daerah saya dan ternyata Buleleng itu banyak loh ternyata tempat wisatanya. Banyak. Tapi tapi kenapa ya berawal dari teman-teman saya ya. Tapi kenapa teman-teman saya itu malah banyaknya mainnya keluar Buleleng gitu. Nah, kenapa gitu? Padahal di sini yang dekat-dekat sini aja banyak loh pariwisata yang bisa kita kunjungi. Tapi kenapa sih
malah memilih untuk keluar, padahal yang bisa bisa mempromosikan, bisa membuat pariwisata ini makin maju yang ada di Kabupaten Buleleng itu adalah generasi muda. Karena di kalangan Gen Z, mungkin kakak tahu ya Gen Z, Gen milenial itu ada yang namanya FOMO. Orang kemana kita jadi pengen ikut kemana, gitu. Iya, jadi ya gimana caranya saya itu untuk istilahnya membuat orang-orang, terutama masyarakat Kabupaten Buleleng dulu nih, yang harusnya menikmati pariwisata yang ada di Buleleng sebelum kita ke luar dari Buleleng. Itu sih tujuan awalnya gitu. Jadi melihat gimana ya kira-kira gimana ya caranya. Oke. Gabung di Semeton Cegek Bagus Buleleng. Oke, berarti itu salah satu ya bisa dibilang kenapa sih anak muda Buleleng itu sedikit banget yang untuk mengunjungi tempat wisata. Iya. Oke, berarti tapi kalau melihat dari sisi Kak Ratna juga gitu ya, yang suka melali atau suka healing atau suka liburan gitu, ngelihat semiris itu istilahnya ngelihat pariwisata di Buleleng apakah sepi gitu kan? Atau misalnya atau memang karena kayaknya butuh perhatian deh gitu dari anak muda gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah mulai lebih baik ya, karena sebenarnya Buleleng itu setiap kabupaten itu ada tipe wisatanya masing-masing. Kalau menurut saya di Kabupaten Buleleng itu yang bisa dijual atau ada potensinya itu di wisata alamnya. Wisata alam. Wisata alam, ada air terjun, kemudian ada pantai. Jadi saat ini fasilitas-fasilitas lainnya, terus akses ke sana sudah semakin baik. Jadi orang-orang itu merasa aman ketika ke sana, dan sepertinya dibandingkan dengan dulu ya sebelum Covid gitu, saya ke tempat-tempat kayak gitu masih sepi, masih ya yang kesana mungkin masih banyakan bule dan bukan warga Buleleng, tapi makin kesini malah yang rame warga lokalnya gitu, karena ya itu tadi, karena pada FOMO gitu. Jadi ngelihat orang kemana ya aku juga pengen ikut nih, kemana sih gitu. Iya benar juga. Berarti penting banget yang namanya FOMO untuk di wisata kita sendiri gitu ya. ya. Iya benar. Ternyata FOMO itu nggak selamanya negatif. Benar. Ya, ada juga sisi positifnya yaitu. Jadi kita jadi pengen tahu, ini di Buleleng ya gitu. Karena ada pengalaman saya itu saya ke satu tempat, kemudian saya upload di sosial media. Jadi ketika saya kemana, saya upload di sosial media saya. Kebetulan juga teman-teman saya karena saya dari kecil di Buleleng, teman-teman saya banyak di Buleleng. Kemudian ada yang nanya, ini di mana? Loh, ini lo di Buleleng gitu, malahan deket sama tempat kamu gitu. Kamu nggak tahu. Berarti banyak, istilahnya kayak banyak orang Buleleng sendiri pun nggak nyadar kita punya ini gitu kan? Iya, karena mungkin ya bukan apa ya seperti yang dibilang tadi, karena kita generasi muda ya, caranya untuk masuk ke generasi muda ya lewat generasi muda juga. Beda yang kayak mungkin Gen X atau Gen milenial yang mungkin lebih susah pendekatannya dengan generasi muda, tapi ya sesama generasi muda ya lebih gampang sih Kak, karena kalau menurut saya di generasi saya itu ya upload satu foto aja orang pada kepo gitu. Gimana sih gitu. Nggak perlu penjelasan ini apa-apa dan lain sebagainya, ya cukup upload satu foto, bagus fotonya ya orang-orang pasti pada aduh pengen kesana gitu. Benar ya sih guys. Istilahnya kita itu membuat suatu hal, berarti dari sisi si FOMO kurang bikin menarik kayaknya. Nah itu dia. Nah itulah tugasnya Kak Rana sebenarnya selama 1 tahun kemarin. Ya. Oke, jadi itu kepedulian sebenarnya udah peduli banget istilahnya. Nah sekarang bagaimana caranya buat kita nih generasi muda yang ikut peduli juga seperti Kak Ratna untuk bisa mempromosikan pariwisata kita nomor 22. Masa iya Panti Lovina, Panti Dolphin kayak gitu gedenya gitu. Kamu tanya ini di mana gitu. Iya, kan ya. Mungkin Buleleng terkenalnya Pantai Lovina ya, karena ya itu sudah dari dulu. Tapi makin kesini banyak kok tempat-tempat yang bisa dikunjungin, yang saya bilang tadi wisata alam, dan nggak cuma wisata alam aja, ada wisata buatannya juga seperti air sane, ada di barat juga. Pokoknya di semua yang ada di Kabupaten Buleleng ini, dari ujung barat, ujung timur, ujung
utara selatan itu sebenarnya ada wisatanya. Jadi kalau kamu ke Buleleng itu sebenarnya udah paket lengkap sih. Iya. Udah paket lengkap. Jadi mau air terjun ada, pantai ada, mau bukit juga ada. Terus apa wisata buatan ada, kolam ada, dan lain sebagainya itu ada sebenarnya. Cuman kita belum sadar aja akan wisata-wisata yang ada di sekitar kita gitu. Benar banget. Istilahnya kalau dibilang paket komplit, bener banget sih Taman Bradua, karena kita nggak nyadar aja kita punya bukit Iya. sama laut. Iya benar. Sedangkan kabupaten lain belum tentu punya Belum itu, tentu gitu punya loh. pantai, punya, makanya kita di sini namanya Gumi dan Bukit Nyegar Gunung. Gitu. Ada segara, ada gunung, ada ya apapun yang pengen dicari di sini ada gitu. Bahkan mau nongkrong di coffee shop pun ada gitu. Udah banyak di sini, di Udah Lovina banyak. udah banyak banget, di Singaraja juga udah banyak banget gitu. Jadi mau nyari apa lagi gitu ke luar kabupaten, mending kita nikmatin dulu yang ada di sini. Iya, daripada gitu. jauh-jauh gitu kan, Benar. ngikutin FOMO-FOMOin dulu yang di sini guys. Bener. Gitu ya. Oke, tapi dari sisi mungkin kita ngomongin sedikit tentang Jaga Bagus Buleleng gitu ya istilahnya kan, untuk mempromosikan istilahnya cara membantu mungkin dari dinas atau mungkin juga pemerintah gitu membantu bisa mempromosikan wisata gitu kan. Kebetulan semua anak muda gitu yang peduli dengan pariwisata juga gitu. Sebenarnya sudah berapa banyak sih istilahnya dari segi mungkin Kak Ratna lihat untuk bisa seberapa banyak usaha yang sudah dilakukan sama teman Jaga Bagus Buleleng selama ini untuk bisa mempromosikan wisata yang ada di Buleleng. Oke, jadi aku ceritain Jaga Bagus Bulelengnya dulu ya. Jadi Jaga Bagus Buleleng ini kan kita udah lama banget adanya, terus juga udah bukan bantu sih, ada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi apapun yang memang diperlukan dari Dinas Pariwisata itu kita berusaha untuk bantu sebagai generasi muda. Dan terakhir itu pengalaman saya ikut di Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu awalnya Desa Les yang ada di Kecamatan Tejekule itu masuk ke 50 besar Anugerah Desa Wisata. Jadi di sana kita diperlukan untuk bagaimana caranya membuat Desa Les ini menjadi winner atau pemenang dari Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi kita di sana diikut sertakan dalam pembuatan konten, kemudian dalam pembuatan video, kemudian juga ada kunjungan dari Bapak Menteri, kita ikut di sana, dan akhirnya Kabupaten Buleleng khususnya Desa Les yang ada di Kecamatan Tejekule itu dinobatkan sebagai desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia loh. Ini Kabupaten Buleleng loh. Dan teman-teman mungkin belum semuanya tahu bahwa di Kabupaten Buleleng ada desa terbaik loh, ada desa wisata terbaik loh. Iya, Gitu. Jadi ya menurut saya pemerintah tuh sudah tahu di mana potensi wisata yang ada di kabupaten kita gitu. Kita ke satu desa aja udah bisa menikmati semuanya loh. Kita udah bisa snorkeling, udah bisa nikmatin air terjun, ada juga restoran, ada lain sebagainya. Makanya dinobatkan sebagai desa wisata terbaik gitu. Dan kita sebagai generasi muda harusnya sadar akan hal itu gitu. Tapi banyak yang belum tahu. Nah, di sana peran kita sebagai generasi muda gak cuman bantu sebagai juara, tetapi juga bantu kasih tahu ke seluruh masyarakat, seluruh generasi muda kalau misalkan ini loh potensi wisata yang ada di kabupaten kita yang sangat luar biasa, yang bahkan menjadi desa terbaik, desa wisata terbaik yang ada di Indonesia gitu. Makanya kita nggak prediksi itu sebenarnya gitu. Apalagi di daerah Les itu adalah ujung sana ya. Iya, ujung timur. Ujung timur gitu guys. Yang istilahnya jauh dari kota Singaraja, tapi dipilih sebagai desa wisata yang terbaik di Indonesia. Jadi pemilihan desa wisata itu bukan karena oh ini bagus kita pilih ini, tapi dinilai juga bagaimana aksesnya ke sana, apakah aman untuk wisatawan, apakah nyaman untuk wisatawan. Itu yang paling penting, karena kenyamanan dan keamanan wisatawan itu adalah hal yang perlu diutamakan gitu dalam wisata. Jadi nggak cuman sekedar bagus, nggak cuma sekedar indah, tapi juga aman, nyaman, dan juga memberikan kenangan lah ketika orang pergi ke sana gitu. Oke, berarti
Itu dia nama Bro. Jadi kenapa Desalas dipilih ya karena semua itu ada di Semuanya situ, ada, gitu ya. Walaupun bukan masalah jarak ya. Bukan masalah jarak, tapi ya. memang karena di posisinya memang mampu dan bisa Iya, benar. pada saat itu. Jadi kita sebenarnya harus bangga sama Bro di Buleleng Iya. itu salah satunya Desalas yang sudah menjadi desa wisata yang terpilih gitu ya dan itu terkenal bahkan Iya. sekarang udah dimenangkan sebagai desa wisata terbaik di Indonesia sama Brada. Tuh bangga ya. Harusnya bangga. Bali aja bangga, Buleleng apalagi gitu Iya, ya. benar. Nanti kita ngobrol lagi sama Kak Rana. Jadi buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 13991 1054 di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja dan jangan lupa di aplikasi kesayangan kita di RRI Digital di fitur live chat. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I never let me in.
Juga Bagus Buleleng, dan kita masih ngomongin soal anak muda yang peduli sama pariwisata. Nah tadi kita jelas udah dengerin kalau Semeton Juga Bagus Buleleng itu kenapa terpilih menjadi duta ya, karena mereka peduli dengan pariwisata ya. Jadi orang yang suka pariwisata, suka healing pastinya, atau mungkin juga peduli dengan pariwisata ya pastinya Juga Bagus Buleleng jawabannya gitu guys. Nah tapi kita sebagai anak muda kan kita walaupun tidak tergabung juga kalau bisa berusaha juga untuk mempromosikan wisata gitu guys. Nah mungkin ada nggak sih kalau secara menurutnya Kak Ratna ya, apa sih yang seharusnya yang dilakukan anak muda itu untuk bisa ya membantu juga mempromosikan pariwisata gitu ya, secara tidak langsung juga gitu. Jadi sebelum kita mempromosikan itu harusnya kita tahu sih, kita sebelum kita mempromosikan itu kita harus get to know about our destination, about our tourism gitu. Jadi gimana caranya kita promosiin kalau kita aja belum pernah ke sana, kalau kita aja nggak tahu gimana wisatanya gitu. Jadi sebenarnya ketika aku keluar itu banyak banget yang nanya, kalau misalkan ditanya kamu dari mana, aku dari Buleleng, apa sih yang ada di Buleleng gitu. Kalau aku nggak tahu, aku nggak pernah explore Buleleng ya aku nggak bisa jawab pertanyaan itu. Jadi gimana caranya generasi muda ya, kita dulu yang harus tahu apa sih yang ada di Kabupaten Buleleng gitu. Kemana sih tempat-tempat yang bisa dituju di Kabupaten Buleleng gitu. Jadi ketika ditanya apa sih yang ada di Buleleng, kita bisa jelasin, oh di Buleleng ada ini loh, ada ini dan lain sebagainya. Apalagi dengan kata-kata yang bisa membuat orang itu penasaran. Oh emang iya ya ada gitu. Ada loh gitu. Bahkan sekarang pun Dinas Pariwisata udah punya website yang namanya Visit North Bali. Di sana itu udah banyak banget destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng yang bisa dikunjungin. Jadi nggak usah bingung, aduh aku harus kemana ya, aku nggak tahu nih ada di mana. Udah buka Visit North Bali aja, terus di sana udah ada maps, udah ada foto, udah ada apa aja yang bisa kalian kunjungin gitu. Aktivitas yang bisa dilakukan di sana apa itu udah ada di sana, udah lengkap sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan aduh aku nggak tahu jalannya, aku nggak tahu di sana gimana, dan aku nggak tahu harus ngapain, nggak perlu bingung karena di internet udah ada loh gitu. Jadi kita Dinas Pariwisata udah menyediakan sebegitu rupa website dengan segala informasi yang ada di sana, ya kita tinggal search Visit North Bali, udah mau ke Buleleng Timur atau Buleleng Barat atau mau di kota atau mau ke selatan ada gitu di sana. Jadi ya harus tahu dulu sih baru kita bisa mempromosikan gitu. Makanya penting banget kamu itu sebenarnya jalan-jalannya di sini-sini dulu ya. Iya, di sini-sini dulu gitu. Jadi dari ujung barat sampai ujung timur tuh banyak banget potensi nomor 2. Banyak banget. Makanya gitu. kita bingung juga istilahnya. Kenapa nggak terlalu banyak orang yang tahu di pusat kota Singaraja, sedangkan dia tahu pemutaran, sedangkan dia tahu sumber kime, sedangkan dia tahu oktagon dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang ini bule dari mana tahu gitu kan? Istilahnya kadang-kadang seperti itu kita berpikir, ini tahu nggak dia di Buleleng gitu kan? Istilahnya kadang-kadang juga nggak tahu kan? Nah ini menjadi PR nggak sih buat Kakak Ratna sebagai mungkin yang ikon pariwisata untuk saat ini juga yang masih di Juga Bagus Buleleng? Istilahnya mereka itu hanya tahu nama tapi tidak tahu lokasi gitu. Jadinya untuk mempromosikan ini ya dia nggak tahu harus menjelaskan seperti apa gitu. Ada pun nggak pernah ketemu masalah seperti itu? Iya, masalahnya sebenarnya masih banyak sih yang perlu kita atasin terutama dalam mempromosikan wisata dan budaya yang ada di kabupaten kita. Seperti yang kakak bilang tadi, banyak orang yang tahu sumber kime atau banyak orang yang tahu desa Git-Git gitu. Kan ada Wonogiri, tapi orang nggak tahu kalau itu tuh Kabupaten Buleleng loh. Kalau misalkan kita turun lagi dikit nih, udah banyak juga pariwisata yang bisa dikunjungin gitu. Kadang wisatawan juga mentoknya sampai Wonogiri aja, karena mungkin di sana dia nyari air terjun, nyari wisata alam, ATV dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak tahu kalau misalkan mereka turun lagi dikit aja nih ke Kabupaten Buleleng, itu masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Dan mungkin menurut saya itu emang masih perlu promosi yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, promosinya ya berawal dari kita dulu nih, dari masyarakat Kabupaten Buleleng dulu nih. Harus tahu gitu, karena kadang sayangnya banget nih ada wisatawan yang kesini terus nanya wisata ini di mana ya, kita nggak tahu di mana.
Itu sedih banget sih. Ya sedih banget. Itu Apalagi sedih itu banget bulalang sih. ya. Iya betul. Ini di mana ya? Terus kayak, hah, di mana ya? Ini kemana gitu? Kita nggak tahu, kita nggak bisa jelasin kepada wisatawan, dan mungkin itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan juga untuk wisatawan. Bahkan bisa aja wisatawan itu menganggap, wah dia aja nggak tahu nih wisatanya, berarti Apalagi nggak aku gitu kan. nggak terlalu apa namanya ya, kayak nggak bagus-bagus banget deh gitu. Iya. Orang sini aja nggak tahu gitu. Iya Takutnya juga ya. menimbulkan stigma yang seperti itu. Iya, benar. Makanya yang sangat amat aku tegasin di sini itu ya, kita harus tahu dulu nih gitu. Wisata yang ada di Kabupaten Buleleng itu ada apa aja gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu, ya kita gampang, oh ini tinggal lewat sini. Kalau kamu mau ke sini dan lain sebagainya, oh ini bisa dieksplor juga loh. Selain kamu bisa ke tempat A, kamu juga ada tempat B yang bisa dikunjungin. Jadi wisatawan akan lebih excited atau bahkan pengen tahu gitu. Yang tadinya nggak mau nginep ya jadi mau nginep, gitu. Kadang di sini juga permasalahannya wisatawan itu terkendala waktu, karena mungkin yang dari luar Bali atau luar negeri bahkan dia mendarat di bandara, kemudian dia pengen eksplor Bali, sehari dia ke Kabupaten Buleleng tapi waktunya nggak cukup. Nah, dia harus balik nih gitu, karena jarang ada yang mau stay di Buleleng. Nah, kalau kita mempromosikan tempat yang lebih banyak, mungkin aja dia bakal stay di Kabupaten Buleleng lebih lama gitu, karena ya dia jadinya penasaran gitu loh. Oh, ada tempat ini, oh ada tempat ini, kayaknya nggak cukup deh sehari. Oke deh, aku extend 3 hari atau bahkan seminggu gitu. Jadi ya itu sih yang menurut aku yang perlu dilakukan oleh generasi muda, harus tahu dulu apa yang ada di daerah kita sendiri gitu. Oke. Gimana dengan medsos, Kak? Istilahnya kita kalau misalnya bahas medsos, this is first promotion yang mungkin yang bisa dibilang paling free gitu ya, yang bisa kita ngeliat gitu kan. Semeton Jegek Bagus Buleleng sudah melakukan hal itu nggak sih? Iya, jadi kami dari Semeton Jegek Bagus Buleleng itu ada sosial media, Instagram, TikTok, dan juga ada dari dinas, dari Yuk ke Buleleng, mungkin teman-teman tahu, dan juga Semeton Jegek Bagus Buleleng. Di sana kita tentunya selalu update konten-konten yang berkaitan dengan pariwisata. Mungkin sekarang lagi musim hujan nih, bahaya kali yang ke wisata-wisata alam. Di sana juga kita buat konten mana sih tempat wisata yang aman dikunjungin pada saat hujan. Jadi Buleleng itu nggak cuma soal alamnya aja, tapi ada banyak juga wisata-wisata buatan yang bisa dikunjungin pada saat musim hujan gitu. Jadi dengan konten-konten tersebut semoga bisa memberikan informasi yang baik untuk teman-teman semuanya yang pengen. Kadang saya pun yang selama ini menurut saya udah cukup banyak explore Buleleng, kalau misalkan pengen melali di Buleleng itu saya buka Instagram juga. Buka Instagram Yuk ke Buleleng, buka Instagram Semeton Jegek Bagus Buleleng, ada wisata apa sih gitu. Karena memang setiap minggunya kita selalu update tempat wisata yang memang bisa dikunjungin gitu. Di TikTok juga banyak wisata-wisata yang bisa dikunjungin gitu. Kita selalu update di sana. Nah, itu dia. Berarti istilahnya sudah melakukan juga untuk promosi wisata di media sudah. sosial gitu nggak sih? Tapi untuk pembuatan konten secara langsung itu pernah nggak sih? Atau mungkin juga banyak anak muda Buleleng yang memang secara tidak sengaja ataupun sengaja itu membuat konten untuk mempromosikan wisata? Ya, kami dari Jegek Bagus juga sudah membuat gimana caranya kita membuat konten agar bisa dinikmati oleh generasi muda gitu. Kadang kita, ini pengalaman saya ya, kadang kita buat konten susah payah, terus menjelaskan sedemikian rupa, kadang nggak masuk nih ke nggak menarik gitu sama generasi muda atau sama followers gitu. Tapi kalau misalkan kita buat kontennya, kita ke satu tempat, itu pengalaman saya, kita ke Pasar Intaran. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, kita punya Pasar Intaran yang buka setiap minggu. Kita ke sana, kemudian ya udah kita fun aja, kita videoin hal-hal random yang ada di sana dan mungkin terlihat seru. Bahkan yang seperti itu yang menarik perhatian orang-orang gitu. Jadi ternyata kayak gini nih buat konten agar bisa masuk ke followers itu ya nggak yang terstruktur, yang ngomong banyak, ya udah video-video random aja kadang bisa masuk gitu loh sama followers gitu. Jadi kita lebih ke
berusaha untuk gimana caranya mengemas kalau misalkan kita datang ke satu tempat wisata, kita enjoy di sana gitu. Jadi keseruannya yang dicari oleh orang-orang. Karena kalau kita cuma melihatkan keindahan, ya apa? Emang kita cuma bisa lihat mungkin pantai aja, enggak loh, ada hal yang bisa dilakukan di sana, misalkan snorkeling atau diving dan lain sebagainya. Itu yang lebih kita tonjolkan gitu. Oke, berarti udah pariwisatanya tok banget gitu ya, udah dipromosikan gitu ya teman Produa ya. Yeah. Di sini sebenarnya kalau misalnya kita bisa melihat gitu kan dari media sosial aja kita bisa ngeliat banyak pariwisata baru yang kita nggak tahu, tapi ternyata itu bagus. Iya, bener. Iya kan? Bulalang contohnya kayak gitu kan. Mungkin kita baru-baru ini kita ngeliat promosi ada wisata bukan dari orang Buleleng yang gitu mempromosikan salah satu wisata, dan itu istilahnya mungkin kita juga nggak terlalu tahu. Pokoknya yang nuansa bambu. Yeah. Itu nuansa bambu entah di mana kok kita baru ngeliat ini juga. Yeah. Nah, kita bingung. Ini di Buleleng loh, tapi kita nggak tahu ini di Nggak mana. tahu, Gitu. iya. Ternyata di daerah di pantai sana ya, di Ayani Masuk itu. Nah, iya. ternyata di situ ada satu tempat yang estetik banget nuansa bambu, dan itu kita nggak tahu. Iya. Nah, apakah ini karena bukan wisata umum atau tempat kadang-kadang juga usaha seseorang gitu? Iya, kan, itu sebenarnya menjadi ikon gitu. restoran sih Kak. Kalau misalkan Ratna boleh jelasin di sini, itu sebuah restoran yang memang full dari bambu. Itu Rana sempat ke sana, bener-bener bambu tapi bangunannya kokoh dan aman di sana. Makanannya juga enak, view-nya juga langsung pantai. Jadi ya Buleleng ini nggak kalah juga loh untuk tempat-tempat yang seperti itu gitu. Ya kayak sekarang mungkin musim hujan lagi pada takut ke tempat-tempat alam yang mungkin ekstrim gitu ya. Yeah. Ya cukup ke pantai aja ada loh yang bisa memberikan wisata yang bagus gitu. Ya, makanya ya juga sih. Istilahnya kayak gitu ngelihat ya pinggir pantai juga, tapi Iya, di estetik pinggir ada pantai. nuansa- Di kota lagi. Iya, di kota lagi gitu. Kayak makanya masih. kita ini di mana ya? Dibilangnya komentarnya semuanya ini Buleleng punya ini, Buleleng, iya. Ya makanya berarti ya juga sih promosi pariwisata itu memang bukan hanya dari sisi website atau mungkin juga dari sebagai orang yang di website kita doang atau di konten kita doang, tapi orang lain pun juga bisa gitu. Iya. Bahkan kita mungkin bisa dibilang agak kecolongan mungkin ya. Iya. Nah, tapi kalau menurut Jakarta sendiri istilahnya, kan kalau misalnya kita berkaca dari tempat lain misalnya ya. Iya. Dari tempat lain atau mungkin juga dari kabupaten lain yang menjadi ikon pariwisata itu kadang-kadang bukan si tempatnya atau mungkin juga ciri khas dari kabupaten itu, atau mungkin juga kayak misalnya gunung gitu kan. Memang ikonnya gunung, tapi banyak orang yang istilahnya melihat agak menyampingkan gunung, tapi tempatnya si tempat usaha ini, UMKM ini yang ternyata dirilis sama banyak orang gitu guys. Nah ini kan gimana nih istilahnya, apakah satu kesatuan nggak istilahnya dari sisi anak muda, dinas pariwisata juga bagus Buleleng juga istilahnya sempat komunikasi dengan si tempat wisata atau mungkin juga tempat usaha ini yang ternyata menjadi ikon juga gitu. Kalau di dinas pariwisata itu menjadi satu kesatuan sih Kak. Jadi ada namanya ekonomi kreatif. Jadi di sana isinya UMKM yang memang berkaitan dengan pariwisata. Jadi menurut saya itu satu hal yang kalau bisa dibilang simbiosis mutualisme sih Kak. Jadi kalau misalkan memang bukan tempat wisatanya yang menarik perhatian, tapi UMKM-nya yang menarik perhatian, itu nggak cuman memberikan pengaruh positif sama UMKM-nya, jadi tapi juga sama wisatanya juga ya secara nggak langsung orang-orang jadi bakal datang ke tempat wisata itu. Nah, itu. Dan UMKM-nya juga pasti bakal menerima keuntungan dari wisatawan yang datang ke sana. Jadi itu jadi sebuah kesatuan sih, nggak cuman wisatanya aja, tapi ekonominya juga ikut gitu. Makanya kan istilahnya kita kan tidak bisa lepas daripada itu ya. Ya, Siapa benar. tahu orang yang ya istilahnya bilangnya swasta atau mungkin juga UMKM itu punya istilahnya bisa menciptakan suatu tempat yang estetik yang backgroundnya ya memang pemilik dari si kabupaten itu gitu. Ya, kan? jadi ada satu juga Kak, mungkin ini baru banget yang ada di Sekumpul. Jadi air terjun Sekumpul Iya, itu lagi famous. Iya, ini lagi viral Viral banget banget. di TikTok. Itu satu restoran. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ke Sekumpul, itu kalau mau ke bawah itu lumayan jauh ya. Benar. Kalau
jadi pada mager atau aduh nggak pengen jauh-jauh gitu turun tangga ke bawah gitu, kamu tetap bisa nikmatin air terjunnya tapi dari restorannya. Jadi itu yang dicari. Iya, sekarang kemarin itu Ratna kesana padahal nggak weekend tapi weekdays, itu bener-bener rame banget Kak, rame banget, dan emang lagi famous banget sih di sana karena restorannya juga bisa menjual makanannya enak-enak, terus pemandangannya juga bagus banget. Jadi ya nggak perlu ke bawah untuk menikmati air terjunnya, ya dari restorannya aja udah sangat luar biasa sih pemandangannya. Itu salah satu contoh yang Ratna katakan tadi, ekonomi kreatif dan juga wisata itu menjadi satu kesatuan yang ya mungkin nggak bisa dilepaskan. Sebenarnya apakah itu nggak sih yang dibutuhkan untuk Buleleng saat ini? Bener, itu yang bisa, yang kolaborasi itu yang menurut saya bisa menjual lebih banyak wisata yang ada di Kabupaten Buleleng gitu. Karena kan seperti yang aku katakan tadi, air terjun kan ya nggak semua orang mau turun tangga terus naik tangga tinggi-tinggi, tapi sebenarnya orang-orang juga semuanya pengen nikmatin air terjun, tapi gimana caranya biar menikmati dengan akses yang mudah tapi juga dapat momen atau kenangan yang bagus juga gitu. Jadi atau mungkin dengan cara yang berbeda. Iya, mungkin dengan cara yang berbeda. Ya itu tadi ada satu restoran yang bisa dikunjungin. Kalau mungkin di Kintemani teman-teman bisa lihat gunung, ya di sini bisa lihat air terjun gitu. Iya, makanya. Dan itu kerennya lagi, istilahnya kita lihat updatean beberapa konten juga, itu bisa langsung ngelihat pada tower. Iya benar. Gitu kan. Ada nggak cuman air terjun sekumpul aja, tapi juga ada Fiji waterfall yang bisa dilihat. Jadi kamu bisa lihat waterfall, ada Twin Waterfall di Fiji ada 3. Jadi udah bisa lihat 5 air terjun dari atas, bisa lihat tower juga. Dan itu lihat ke pemandangan itu hijau, iya benar, dan banget. Di sana juga ada terasering loh Kak yang bisa dilihat karena di sana tuh kan ada desa Lemuke yang sawahnya itu udah ya 11-12 lah sama kabupaten-kabupaten lain yang bisa dilihat dari satu tempat. Jadi bisa lihat air terjun, ada terasering, ada tower juga. Jadi bener-bener bagus banget sih. Makanya komplit. Baru punya itu gitu loh. Istilahnya baru kemarin kita tahu oh ada tempat hidden gem kayak begini, gila guys. Iya, dan aksesnya juga udah gampang banget. Gampang banget ya, siapapun pakai motor, pakai mobil udah bisa ke sana. Nih makanya istilahnya mungkin ini sedikit jawaban buat gimana sih caranya untuk mempromosikan gitu ya. Anak muda itu bagaimana menggerakkan pariwisata itu dengan cara ini. Kita semakin kesini makin tahu dengan konten gitu ya. Dengan konten akhirnya tahu gitu ya. Salah satunya adalah restoran bambu tadi. Kemudian restoran yang kita tahu di sekumpul daerah yang terpencil masuk ke sana, tapi posisinya jauh dan kemudian itu rame karena apa? Satu konten. Iya, benar. Jadi luar biasa banget. Ada satu konten lagi mungkin karena tahu di beberapa konten di Instagram, TikTok mungkin ada yang cuma videoin dia pulang dari Denpasar ke Singaraja, dia ngerekamin malam-malam. Ini mungkin istilahnya hal kecil tapi sangat membantu pariwisata Buleleng. Istilahnya dia baru pulang, dia videoin. Aku jalan dari Denpasar pulang dari Denpasar ke Singaraja, ngelihat dia foto, dia sambil videoin sinematik terus dia pada tower di jembatan. Padahal itu kan ada tempat wisata tuh. Cuma itu doang. Bedugul berasa Eropa. Bahkan juga mungkin teman-teman kalau pernah pulang pagi lagi sunrise itu di sekitar git-git di atas itu loh pemandangannya bisa lihat hamparan kota Singaraja. Itu juga pernah ada konten viral yang kayak gitu yang cuman ngevideoin itu aja. Ya itu juga salah satu spot foto yang oke banget loh. Padahal yang di atas jembatan doang, kan? Padahal cuman ya jembatan doang ya. Iya, rame kan? Udah banyak yang nongkrong di situ kan? Istilahnya kayak gitu loh. Istilahnya kayaknya memang jawabannya sesimpel adalah itu. Bagaimana sih anak muda peduli sama lingkungan dengan cara yang bikin konten. Ya menurut aku istilahnya apalagi gitu yang bisa kita membajukan gitu kan. Ya kita kan sebagai anak muda apa sih bisa kita lakukan dengan kesibukan kita masing-masing gitu kan. Ya membantu dengan caranya seperti itu. Healingmu itu, statusmu itu, ayo kita pakai untuk bisa bantu ini. Gitu. Ini jadi salah satu jawaban juga buat kita ya mungkin. Ini karena sudah terbukti banyak gitu kan. Ya
pemutaran itu terkenal karena apa? Udah dari dulu memang bagus lautnya Iya. gitu untuk snorkeling. Tapi kalau misalnya nggak ada konten di sana, ya mungkin basi juga kan. Iya bener. Ya nggak perlu jauh-jauh lah kalau mau main gitu, kita explore di daerah kita aja dulu. Udah banyak kok ada hal yang bisa dikunjungin gitu. Makanya itu Taman Pradua, yuk ke Buleleng makanya ya. Bener ya, ke Jadi Buleleng. kamu harus coba dulu nih di Buleleng, jangan bilang sepi doang tapi Iya. coba dulu gitu Bener. ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Karana, jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Masih bersama Karana dari Jaga Bagus Buleleng Taman Pradua. Dan ya pastinya Taman Pradua, kamu harus mulai sekarang udah apa ya, membantu lah. Membantunya itu secara tidak sengaja maupun sengaja, kamu itu ya udah, kamu sekarang lagi wisata dimanapun, kamu itu buat stories atau mungkin juga sesuai dengan agenda kamu. Pokoknya
pakai foto apa kayak terserah lah ya. Filter apapun terserah ya, jerawatan kelihatan lebih kagak terserah lah ya. Yang paling penting kamu mau promosikan wisata di Buleleng. Nah, mungkin tadi kita beberapa pemikiran juga kita melihat di beberapa konten Instagram sudah mulai banyak vlogger juga yang datang, kemudian juga banyak juga tempat ya seperti beberapa website yang sudah membantu kita seperti website hotel atau mungkin juga pariwisata yang sudah membantu kita juga untuk mempromosikan pariwisata gitu ya. Jadi kita sebagai anak muda untuk sekarang itu minimal bisa mempromosikan, selain itu juga merawat pariwisata gitu. Minimal jangan sampai ada kegaduhan atau mungkin juga hal yang tidak diinginkan gitu benar. ya. Nah, ada nggak sih istilahnya dari Kak Ratna sendiri sebagai mungkin sempat menjadi seorang ikon pariwisata juga, duta pariwisata juga, untuk bisa ya istilahnya mengajak anak muda itu lebih aware lagi, lebih melek lagi tentang pariwisata di Buleleng. Jadi tujuannya saya buat masuk ke Semeton Cegek Bagus Buleleng ini ya awalnya untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Buleleng, karena menurut saya Semeton Cegek Bagus Buleleng ini menjadi salah satu wadah yang mungkin bisa dikatakan famous pageant yang ada di Kabupaten Buleleng gitu. Jadi dengan saya masuk ke sini, orang-orang wah, dia ikut Cegek Bagus nih. Jadi menurut saya ketika saya tergabung ke sini, jadi saya bakal jadi bukan PD ya, tapi banyak orang-orang yang bakal jadiin perhatiannya banyak gitu. Karena kadang nih kalau seorang duta melakukan kesalahan pasti ini kok Cegek Bagus udah banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi bakal lebih diperhatikan oleh masyarakat gitu. Gimana sih nih seorang Cegek Bagus Buleleng gitu. Jadi dengan adanya perhatian itu saya bisa memanfaatkan untuk menjadi promosi gitu. Nggak cuma dilihat dicari-cari sisi negatifnya, tapi gimana caranya dengan dijadikan perhatian ini dimanfaatkan untuk mempromosikan wisata gitu. Kadang netizen itu ketika kita udah masuk menjadi satu bagian satu organisasi yang cukup terkenal seperti Cegek Bagus Buleleng, itu bakal jadi perhatian Kak. Dan menurut saya itu emang tanggung jawabnya gede banget. Jadi gimana caranya saya untuk memanfaatkan perhatian itu menjadi wadah untuk promosi yang bisa saya manfaatkan untuk Kabupaten Buleleng gitu. Jadi gimana caranya buat generasi muda, nggak cuman Semeton Cegek Bagus aja, gimana caranya menarik perhatian itu, tapi nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, cuman dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi ketika orang-orang mencari kesalahan kamu, memperhatikan hal-hal yang mungkin menjadi kesalahan, gimana caranya kamu tetap memperlihatkan sisi-sisi positif, nggak cuma dari diri kamu tapi juga dari sekitar kamu gitu. Jadi ketika misalkan nih ada teman-teman yang masuk universitas ternama gitu, itu kan bakal jadi wah ini dia masuk universitas ini nih gitu, bakal jadi perhatian sama orang-orang gitu. Itu juga bisa jadi hal yang bisa dimanfaatkan loh untuk promosi wisata. Nggak cuman aku sebagai duta pariwisata aja yang berkewajiban untuk mempromosikan, tapi juga teman-teman semuanya yang menjadi bagian dari Kabupaten Buleleng juga bisa gitu. Mungkin ada generasi muda yang punya ide kreatif dan lain sebagainya, jangan keluar dulu. Kita di Kabupaten Buleleng dulu aja untuk meningkatkan gimana caranya potensi Kabupaten Buleleng itu agar lebih baik lagi, lebih dikenal lagi sama orang-orang gitu. Oke. Bantu buat FOMO tuh Bro, untuk wisata Buleleng ya. FOMO dulu. FOMO sama yang ada di sekitar kita dulu. Iya. Gitu. Bagaimana cara orang tertarik untuk bisa ke Buleleng ya, salah satunya bikin konten dan istilahnya untuk bikin FOMO gitu ya. Istilahnya udah banyak orang kesini, pasti banyak juga yang bakal berpikir wah kayaknya liburan selanjutnya kayaknya ke Buleleng deh gitu ya. Biar istilahnya kita itu merasa anak muda itu juga membantu pariwisata yang ada. Lagian kalau Buleleng ramai siapa juga yang diuntungkan, pasti warga lokalnya juga. Benar. Gitu. Siapa tahu mungkin teman-teman punya usaha dan lain sebagainya. Itu juga pasti bakal berdampak loh kalau misalkan kita di sini rame gitu. Benar. Dan mungkin yang terakhir sedikit, ada nggak sih pesan dari Kak Ratna sebagai Cegek Bagus Buleleng gitu kan, yang sekarang masih menjabat juga? Ada nggak sih pesan untuk anak muda untuk pariwisata di Buleleng mungkin? Oke, pesan aku jangan jauh-jauh dulu. Kalau mau kemana-mana kita nikmatin dulu aja daerah kita sendiri. Terus kalau misalkan mungkin banyak teman-teman yang merantau,
pulang ke Buleleng jangan di rumah aja. Ayo kita explore Buleleng. Benar. Ayo kita cari tahu apa sih yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena bener-bener banyak banget loh hal yang bisa dinikmatin gitu. Yeah. Jadi jangan keluar dulu, bahkan jangan di rumah aja. Ayo kita explore Buleleng. Benar, itu dia. Thank you Kak Ratna yang pastinya sudah Oke. ke Pro 2 hari ini. Yang pastinya kita banyak ide jadinya kita Iya. keluar ya untuk yang pastinya untuk promosi wisata, dan salah satu anak muda yang peduli dengan pariwisata ya teman-teman dari teman-teman Jegek Bagus Buleleng yang pastinya sudah selalu berusaha ya untuk bisa mendapatkan istilahnya memang untuk yang paling penting adalah mengajak kamu untuk yuk ke Buleleng. Yuk kan? ke Buleleng. Okay. Thank you Kak Ratna ya. Oke, terima kasih sudah diundang. Oke, itu dia teman Pro 2 karena dan yang pastinya buat kamu teman Pro 2 jangan lupa untuk ke Buleleng, dan buat kamu teman Pro 2 yang asli Buleleng juga jangan kalau pulang kampung hanya tidur doang. Yuk kita explore pariwisata kita yang pastinya untuk menjaga dan juga yang pastinya juga biar tahu potensi yang ada di Buleleng untuk bisa kamu bawa ke tempat kamu bekerja atau mungkin juga tempat kamu untuk merantau gitu ya. Boleh banget. Atau mungkin juga buat kamu yang penasaran langsung aja kamu cek website dari Dinas Pariwisata, di situ udah lengkap banget di sana, dan website dari Jegek Bagus atau mungkin juga kepoin Instagramnya juga. Di sana banyak promosi wisata di Buleleng buat kamu yang pingin banget ke Buleleng tapi nggak tahu kemana, ya udah langsung ke sana aja kamu cek. Oke? Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi juga nemenin kamu di Sepada sampai jam 10 nanti. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga.